Baik, sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada, tadi pagi sudah diberikan link materi pengantar oleh Teh Santi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita di kajian penantian jodoh seorang muslimah ini, yaitu tentang pembahasan kenapa sudah menanti jodoh berkali-kali, namun jodoh itu juga tak kunjung hadir menghampiri. Umu yakin ada sebagian dari peserta kajian pada malam hari ini yang memang sudah berulang kali melakukan ikhtiar, namun jodoh yang dinanti juga tak kunjung tiba. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa alasan kenapa jodoh itu belum kunjung hadir. Alasan yang pertama adalah karena masih adanya luka batin di dalam diri kita. Ada beberapa orang yang punya pengalaman tidak menyenangkan ketika usia anak-anak ataupun masa remajanya. Ada yang mengalami pelecehan, baik itu secara fisik maupun secara verbal, baik yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya maupun dilakukan oleh orang lain. Ada juga yang menjadi korban salah asuh dari orang tuanya. Ada juga yang menjadi korban ketidakharmonisan pernikahan orang tuanya. Nah, hal ini bisa menyebabkan luka batin terhadap diri kita yang sedang mengalami atau pernah mengalaminya. Pengalaman buruk yang akan membekas di luka batinnya, ini akan terekam langsung di bawah sadar, di pikiran bawah sadar. Sehingga luka batin ini ketika belum terselesaikan akan menjadi belenggu di dalam diri seseorang yang pernah merasakan, di mana akan sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya terkait dengan pernikahan. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kecurigaan. Dampaknya secara logika dia memang ingin menikah dan secara logika juga siap untuk menikah. Tapi secara alam bawah sadarnya di dalam jiwanya ternyata dia masih menyimpan luka batin yang sebenarnya ketika digali lebih dalam dia ini belum siap, benar-benar siap untuk menikah. Sehingga untuk teman-teman yang pernah punya pengalaman luka batin, itu diselesaikan dulu, bisa dengan melalui terapi ataupun orang-orang yang memang bisa membantu untuk menyembuhkan luka batinnya. Alasan yang kedua, Allah berikan waktu untuk kita mencari ilmu seputar pernikahan sehingga ketika jodohnya hadir nanti, itu benar-benar sudah siap menjalankan peran sebagai seorang istri. Sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada, ketika dalam masa penantian ini, marilah kita gunakan untuk benar-benar mencari banyak ilmu terlebih dahulu seputar pernikahan, kehidupan pernikahan. Belajar terkait dengan peran istri dalam rumah tangga, hak-hak istri apa saja, hak-hak untuk suami apa saja yang perlu dipenuhi oleh para istri, melatih diri untuk berpikir dewasa, berpikir bijaksana ketika nanti dihadapkan suatu permasalahan dalam kehidupan pernikahan, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi permasalahannya. Nah, gunakanlah masa penantian ini untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya. Pantaskan diri di hadapan Allah sehingga Allah benar-benar ridho memberikan jodoh terhadap kita, di mana kita memang sudah memantaskan diri untuk mencari ilmu seputar pernikahan. Alasan yang ketiga adalah Allah memberikan waktu kepada kita untuk berbakti terlebih dahulu kepada orang tua. Saat-saat sebelum menikah, gunakan waktu
untuk benar-benar berbakti kepada orang tua, untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan hadiah, untuk memberikan waktu untuk orang tua kita. Bukan berarti setelah menikah kita tidak berbakti lagi kepada orang tua, bukan. Hanya saja kesempatan kita, waktu kita masih sangat banyak untuk kita bisa bersama-sama dengan kedua orang tua. Namun ketika setelah menikah, tentu kita sudah punya porsi pembagian waktu untuk suami dan juga untuk orang tua. Jadi benar-benar maksimalkan masa penantian ini untuk Ukhti Villa benar-benar bisa menggunakan waktu ini dengan baik untuk membahagiakan kedua orang tua. Yang keempat, bisa jadi kenapa belum juga hadirnya jodoh saat sebenarnya Ukhti Villa sudah berikhtiar, bisa jadi karena masih banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan, baik secara sadar maupun sesuatu yang belum Ukhti ketahui benar atau salahnya. Nah, coba evaluasi lagi diri kita, apakah ada dosa-dosa, sekiranya dosa besar yang dilakukan, ataupun dosa-dosa pernah menyakiti perasaan orang tua, keluarga, ataupun teman-teman. Nah, itu coba selesaikan terlebih dahulu. Jika itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatan nasuha, bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak sholat taubatnya. Namun jika dosa yang pernah dilakukan itu melibatkan manusia, maka kita perlu untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Selain melakukan taubat kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Selain kedua hal tadi, perbanyak juga sedekah, karena sedekah ini bisa menjadi pintu pembuka doa-doa kita. Jadi yang minta jodoh, lakukan dan perbanyak sedekahnya. Dan berdoa semoga sedekah yang dilakukan itu bisa membuka pintu ridho dari Allah untuk memberikan jodoh. Yang terakhir, alasan kenapa bisa jadi kita belum dikaruniakan jodoh, yaitu sebagai ajang introspeksi diri. Sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada, kita benar-benar harus membedakan antara keinginan untuk menikah dan kesiapan untuk menikah. Jika hanya ingin menikah, tapi sejatinya ketika dilihat di dalam diri kita lebih dalam, ternyata sebenarnya kita belum siap menikah, bisa jadi itulah alasan kenapa jodoh itu belum hadir. Coba lihat lagi diri kita lebih dalam. Apakah sudah bijak dalam mengambil keputusan? Apakah sudah bisa mengelola emosi dengan baik? Apakah kita sudah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Karena sejatinya menikah itu bukan hanya kita yang bahagia, tapi pasangan kita nanti yang menjadi suami kita itu juga perlu mendapatkan kebahagiaan dari kita. Sudah siapkah diri kita memberikan kebahagiaan itu kepada pasangan kita? Sudah siapkah kita menerima semua kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita? Karena ada banyak wanita yang ketika sebelum menikah mereka menganggap bahwa pasangannya adalah orang yang bisa membuatnya bahagia, karena yang nampak ketika sebelum menikah adalah kebaikan-kebaikannya saja. Namun setelah menikah kita akan betul-betul tahu siapa pasangan kita yang sesungguhnya. Maka cobalah introspeksi diri kita. Sudah siapkah diri kita menerima pasangan itu dengan kelebihan yang dia miliki maupun kekurangan yang dia lakukan ketika setelah menikah nanti. Baik, itulah kelima hal yang menjadi alasan kenapa jodoh itu belum hadir. Bisa jadi satu atau dua atau bahkan lebih daripada tiga masih menjadi ganjalan bagi teman-teman sekalian.